Oh ya, salah. Sebentar. Oke. Ya. Nah, ini materinya tidak banyak ya. Jadi ini konsep dasar daur kehidupan. Jadi tujuan dari kuliah pada pagi hari ini agar kalian mengetahui bagaimana konsep daur kehidupan. Daur itu adalah siklus ya. Jadi dalam kehidupan pun itu terdapat siklus yang berputar. Nah, ini adalah outline pada pagi hari ini, yaitu ada daur kehidupan, masalah gizi, faktor penyebab, AKG, TKPI, dan DBMP. Apakah mereka itu untuk AKG, TKPI, DBMP itu sudah dipelajari pada mata kuliah dasar ilmu gizi ya. Jadi nanti akan saya overview sedikit karena untuk kedepannya di mata kuliah ini itu akan kepake juga ya. Nah, ini daur kehidupan. Daur kehidupan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berarti bertambahnya jumlah dan ukuran sel, sementara perkembangan berarti peningkatan fungsi sel, jaringan, organ tubuh dalam bentuk yang kompleks. Jadi kalau pertumbuhan itu dia bertambah jumlah dan ukuran sel, itu sesuatu yang bisa diukur ya, pertumbuhan. Diukur secara objektif. Misalnya tinggi badan, seiring dengan berjalannya usia, maka tinggi badan itu akan bertambah dan itu bisa kita ukur dengan secara objektif dengan alat ukur tinggi badan ya. Misalnya pada usia 2 tahun tinggi badannya 100 cm, kemudian pada usia 3 tahun bertambah menjadi 110 misalnya ya. Sementara perkembangan itu berarti peningkatan fungsi sel, jaringan, organ tumbuh dalam bentuk yang kompleks. Jadi ini kalau untuk perkembangan itu sesuatu yang subjektif penilaiannya ya. Jadi bukan objektif. Jadi berbeda dengan pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur panjangnya berapa, beratnya berapa, itu tidak bisa kita ukur perkembangannya. Tetapi kalau pertumbuhan bisa. Ya, misalnya kalau perkembangan itu anak usia 2 bulan itu sudah bisa tengkurap sendiri misalnya ya, udah bisa membalikin badan sendiri, itu adalah perkembangan. Kemudian usia 1 tahun itu bisa berjalan sendiri, nah itu adalah perkembangan. Kemudian itulah perkembangan. Jadi bisa dibedakan ya antara pertumbuhan dengan perkembangan. Pertumbuhan sesuatu yang bisa diukur dan standarnya itu objektif. Contohnya tinggi badan, berat badan, itu pertumbuhan. Apakah tumbuh ke atas, tumbuh ke samping, itu adalah pertumbuhan. Kemudian perkembangan itu sesuatu tidak bisa kita ukur secara objektif, artinya secara subjektif ya. Contohnya bayi bisa tengkurap sendiri, bisa mengunyah, bisa berjalan, bisa merangkak, itu adalah perkembangan. Nah, ini adalah proses daur kehidupan. Nah, untuk di GDDK ini kita mulai daur kehidupan itu dari masa kehamilan. Dari kehamilan, kemudian setelah kehamilan akan ada proses menyusui. Dan menyusui, kemudian nanti kita akan belajar mengenai bayi. Nah, jadi bayi bagaimana bagaimana kebutuhan zat gizi bayi, kemudian nanti bayi akan berkembang menjadi balita. Balita akan tumbuh kembang ya menjadi anak sekolah, kemudian remaja, dewasa, dan pada akhirnya lansia. Gitu.
Jadi seperti itu. Nah, jadi kenapa saya memilih untuk mulai dari kehamilan? Karena dari masa kehamilan ini dimulai proses yang bernama 1000 hari pertama kehidupan. Di dalam kehamilan kan di dalamnya ada janin ya. Nah, janin itu ketika lahir akan menjadi bayi. Nah, itu proses pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai sejak masa janin. Jadi, jika kita ingin memperbaiki status gizi suatu masyarakat, maka kita bisa mulai dari memperbaiki status gizi ibu hamil dan juga memperhatikan asupan dari ibu hamil. Ya, karena generasi dimulai dari sesuatu yang dikandung oleh ibu hamil. Seperti itu. Nah, ini adalah daur kehidupan. Pada usia tertentu terjadi puncak pertumbuhan atau growth spurt, di mana jumlah pembentukan sel terjadi lebih banyak dari pembelahan sel. Setelah puncak pertumbuhan tercapai, selanjutnya jumlah pemecahan sel terjadi lebih banyak daripada pembentukan sel. Nah, masa-masa pertumbuhan itu kapan aja? Masa-masa pertumbuhan itu dimulai dari masa kehamilan, masa janin, ya. Contohnya ketika pada trimester. Jadi kalau ibu hamil itu kita sebut dengan trimester ya, bukan bulan-bulan tapi trimester. Trimester pertama itu 0 sampai 4 bulan ya. Ya, 0 sampai 4 bulan. Kemudian 0 sampai 3 bulan ya. Kemudian trimester kedua dari 4 bulan sampai 6 bulan. Kemudian 7 bulan sampai 9 bulan itu trimester ketiga. Jadi kalau udah masuk 7 bulan itu masuk trimester ketiga. Jadi ada istilah 4 bulanan, 7 bulanan gitu ya. Itu karena diambil dari situ. Nah, untuk misalnya trimester pertama dari 0 sampai 3 bulan ya. Itu adalah trimester pertama. Itu terjadi pertambahan panjang bayi gitu. Jadi kalau ingin anak bayinya itu tumbuh tinggi, tumbuh bagus ya, itu dari kehamilan trimester pertama sudah diperhatikan asupan zat gizinya gitu. Bahkan sejak baru menikah, jika memang pasangan suami istri itu ingin langsung punya anak ya, tidak menunda, maka harus siap sedia minum vitamin yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Lebih fokusnya sih ke asam folat ya, gitu. Jadi sudah siap minum vitamin ibu hamil. Karena apa? Karena biasanya itu tidak diketahui. Awal kehamilan itu tidak diketahui, nanti tiba-tiba ketahuannya udah umur 4 bulan kehamilan. Sehingga itu bisa terlewat trimester pertamanya terlewat, sehingga nanti bisa terjadi misalnya dia kekurangan asam folat, berarti nanti bisa terjadi gangguan pertumbuhan, misalnya terjadi anencefali. Kalau kekurangan asam folat itu bisa terjadi anencefali, kepalanya itu tidak ada tempurungnya, jadi habis dari mata tidak ada jidat, langsung otak gitu. Jadi tidak memiliki tempurung kepala. Itu anencefali itu disebabkan oleh kekurangan asam folat. Gitu. Jadi jangan disepelekan ya asupan zat gizi kepada ibu hamil, apalagi di trimester pertama. Kemudian ya masa saat ini proses penuaan terjadi. Jadi ketika proses pertumbuhan sudah selesai, kapan sih proses pertumbuhan selesai? Itu biasanya ketika kalau perempuan itu biasanya ketika sudah memasuki usia akil balik ya.
itu tidak lama setelah menstruasi itu pertumbuhan tinggi, tepatnya itu sudah berhenti. Sementara laki-laki itu bisa masih mencapai 17 tahun itu baru berhenti pertumbuhan tinggi badan. Nah, selanjutnya adalah pemecahan sel gitu. Jadi makanya setelah puncak pertumbuhan tinggi badan selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses pembesaran ke samping alias bertambah gemuk ya. Ya, masa pertumbuhan paling cepat adalah saat bayi dan remaja. Berat badan bayi sehat akan naik 300% dalam 1 tahun dan remaja berat badan naik 50% serta tinggi badan naik 20%. Nah, ini adalah masalah gizi menurut siklus kehidupan. Jadi ini kita mulai saja dari ini siklus ya. Jadi nanti kalau siklus ini tidak kita putus rantainya, maka akan terjadi terus-menerus, terus. Nanti ini namanya lingkaran setan ya. Jadi karena lingkaran yang tidak habis-habis gitu. Makanya kita bisa putus rantai masalah gizi ini dari ibu hamil. Nah, oke, ini adalah masalah gizi. Kita lihat dulu dari ibu hamil. Ibu hamil yang kek atau kurang energi kronis, kenaikan berat badan rendah, gitu. Contoh tanda-tanda ibu hamil yang kek itu apa? Jadi kalau seorang wanita dia itu siap untuk menjadi seorang ibu, kita lihat dari sisi status gizi ya. Kita tidak melihat dari sisi kematangan psikologisnya, tetapi dari sisi status gizi. Nah, dia siap menjadi seorang ibu ketika lingkar lengan atasnya itu minimal 23,5. Jadi nanti kalian di mata kuliah penilaian status gizi di semester 5 kalian akan belajar itu mengukur lila lingkar lengan atas. Jadi caranya itu mengukurnya dari di sini di bahu ya. Di bahu kalian pegang ada bagian ujung sini ada ujung-ujung bahu ada tulang yang menonjol. Dari tulang menonjol ya. Kemudian kamu bentuk tangan kamu 90 derajat. Ditekuk tangannya tekuk 90 derajat. Dari bahu menonjol kemudian di bagian siku itu ada tulang yang menonjol juga ya. Jadi dihitung berapa panjangnya dari bahu yang menonjol sini sampai tulang menonjol yang ada di siku ketika tangan kita ditekuk 90 derajat. Kemudian kita hitung panjangnya, oh misalnya 30 cm. Oh panjang dari sini ke sini 30 cm, berarti kita bagi dua. Bagi dua berapa? 15 cm. Berarti dari sini ya, dari tulang menonjol di sini kita ukur 15 cm. Nah, itu adalah posisi lingkar lengan atas. Kita ukur lingkarnya berapa? Jika sudah mencapai 23,5, maka seorang wanita tersebut sudah siap untuk menjadi ibu. Gitu. Kalau masih kurang berarti ditingkatkan dulu status gizinya agar bagus gitu, agar tidak menjadi ibu hamil yang kek. Karena ketika dia menjadi ibu hamil, dia akan membagi zat gizinya kepada anaknya. Bagaimana caranya dia akan membagi zat gizi yang cukup jika dirinya saja kekurangan. Biasanya ibu hamil yang kek itu juga diiringi dengan nafsu makan yang kurang. Ditambah lagi dengan tidak suka minum, tidak mau minum vitamin, maka akan menghasilkan janin yang bergizi tidak baik, sehingga nanti ketika lahir akan terjadi BBLR. BBLR apa? Berat badan lahir rendah. Berat bayi lahir rendah ya, itu BBLR ya. BBLR itu adalah ketika kurang dari 27,5 ya. Kalau sekarang sih kurang dari 3 kilo itu disebut BBLR karena bayi-bayi jam sekarang itu sudah besar-besar ya.
Dampaknya apa? Jika bayi yang lahir BBLR itu perkembangan mental terhambat, risiko penyakit kronis pada usia dewasa. Yaitu bayi yang BBLR itu ketika masa dalam kandungan dia kan kekurangan asupan zat gizi ya. Maka ketika dia lahir tubuhnya tuh akan seperti rakus dengan makanan gitu. Jadinya dia akan sel-sel tubuhnya itu ketika ada makanan akan mengambil dengan sebanyak-banyaknya. Akibatnya apa? Ketika bayi yang lahir secara BBLR itu dewasa, dia akan menjadi dewasa yang obesitas. Timbul masalah lagi ya, gitu. Menjadi dewasa yang obesitas. Ya, jadi cenderung seperti itu. Kalau bayi yang BBLR, dia ketika dewasa akan, BBLR itu kurang dari 2,5 kilogram. Batasnya adalah 2,5 kilogram. Misalnya berat badan lahirnya itu 2,3 kilo, itu berarti BBLR ya. Gitu. Dan juga untuk bayi yang BBLR itu ketika lahir orang tuanya akan berusaha untuk memenuhi gizinya sebaik mungkin gitu, sehingga seringkali asupannya berlebih gitu. Ditambah lagi dengan kondisi sel-sel tubuh yang rakus dengan makanan gitu, sehingga terjadi penyerapan yang sangat besar-besaran sehingga dia akan menjadi obesitas ketika dewasa atau ketika masa anak-anak gitu. Karena target kita adalah bukan untuk kekurang gizi, jangan, kelebihan pun jangan gitu. Jadi yang status gizinya kita target goalnya adalah status gizi baik. Nah, kemudian anak yang itu kalau orang tuanya berpikir untuk memenuhi zat gizi dengan sebaik-baiknya ya. Tapi untuk ibu kek kemudian ditambah lagi dengan kondisi keuangan itu bayi yang BBLR itu tidak diberikan asupan yang memadai, maka kemudian juga diberi ASI eksklusif juga enggak, tapi diberikan susu formula. Tapi karena tidak cukup uangnya, akhirnya susu formulanya diberikan sedikit, diencerkan gitu, bahkan diberikan air teh, ada juga ya, baiknya dikasih air teh atau air putih gitu. Padahal cukup diberikan ASI saja ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan kondisi kasus dalam suatu keadaan anaknya lahir dalam keadaan BBLR, itu bisa diatasi ya. Asal anaknya jangan diberikan zat gizi yang berlebihan, maka dia bisa menjadi berstatus gizi baik gitu. Nah, BBLR itu juga artinya dia lahirnya itu cukup bulan. Kalau kita hitung dari sisi minggu itu adalah setelah melewati waktu 37 minggu usia kehamilan, itu disebut BBLR. Namun, ketika dia berat badan lahirnya itu 2 kilo, tetapi usia kandungannya itu baru 30 minggu, itu namanya prematur. Itu tidak disebut dengan BBLR ya. Itu karena dia prematur jatuhnya. Untuk BBLR itu bayi yang cukup bulan, cukup umur, dilahirkan dengan keadaan berat badan lahirnya kurang dari 2,5 kilogram. Nah, terus proses pertumbuhannya lambat, ASI eksklusifnya kurang karena ibunya kek. Ibunya kurus, kurang gizi, makannya susah, tidak mau minum vitamin. Akhirnya ASI-nya kurang gitu. Kemudian ASI tidak benar, cuma nasi bubur, beli bubur ayam, buburnya doang dikasih kuahnya, udah gitu. Padahal MPASI itu membutuhkan protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral ya, ada sayur, ada karbohidratnya, kemudian ada buahnya juga gitu. Kemudian sehingga bayi tersebut menjadi kurang makan,
sering terkena infeksi, dan kemudian ditambah lagi dengan keadaan pelayanan kesehatan yang kurang, pola asuh tidak memadai. Jadi anak-anaknya ketika masuk usia balita sudah kenal jajan ya, dikasih jajannya itu yang tidak sehat gitu. Jajannya ya seperti makan ringan ya, yang kriuk-kriuk itu, kemudian permen ya, sehingga anaknya itu sukanya jajan aja, tidak suka makan makanan rumah, tidak suka makan besar, maksudnya makan yang nasi, karbohidrat pakai lopo, pakai sayur itu nggak suka, sukanya jajan mulu. Akhirnya apa? Asupan zat gizinya nggak seimbang dong gitu, dia nggak mendapatkan vitamin dari makanan ringan yang kriuk-kriuk itu gitu. Dari permen pun akan hanya ada isinya karbohidrat gitu. Gula itu nanti ngaruh ke giginya ya. Ntar giginya ompong, giginya keropos, ompong, sehingga dia tidak bisa mengunyah dengan baik, sehingga dia malas makan lagi gitu. Nambah lagi keadaan tambah buruk. Akhirnya apa? Tumbuh kembangnya terhambat. Dia akan menjadi balita yang KEP pula gitu. Kemudian proses konsumsi gizi tidak cukup itu masih berlanjut. Pola asuh pun anak dibiarkan begitu aja. Misalnya pola asuh kurang seperti apa? Misalnya anak dibiarkan main di jalanan tanpa alas kaki, itu contohnya ya. Sehingga apa akibatnya? Karena nggak pakai alas kaki, jadinya cacing bisa masuk. Anaknya tidak dicuci tangan ketika sebelum makan, nggak cuci tangan, habis main tanah ya, main pasir tanah, kakinya kotor, itu tidak pakai alas kaki, kemudian langsung makan, akhirnya telur cacing masuk ke dalam tubuhnya. Ada juga cacing yang bisa masuk dari kulit kaki ya, gitu. Kemudian ya, sehingga ditambah lagi infeksi cacing ya, tambah sakit infeksi ya. Udah makannya kurang, status gizinya kurang, ditambah lagi cacingan ya. Tambah parah lagi, tambah berat lagi ya. Kemudian dia akan tumbuh menjadi anak remaja dan usia sekolah, dan anak usia sekolah dengan gangguan pertumbuhan. Akhirnya apa? Produktivitas fisiknya berkurang, kemampuan otaknya pun berkurang otomatis ya. Kalau anak yang kekurangan zat gizi itu dia akan mengalami gangguan dalam berpikir. Kalau berpikir tuh nggak fokus, kemudian pikirannya antar mau jajan apa ya, mau jajan gitu ya. Karena tubuhnya itu tidak kekurangan makanan gitu. Otak pun membutuhkan karbohidrat untuk berpikir gitu. Jadi makanya kalau kalian mau kuliah itu harus sarapan dulu ya. Karena otak kita membutuhkan makanan. Kalau kalian nggak sarapan itu pasti nggak fokus dan tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik karena otaknya kelaparan gitu. Kemudian ya ini keadaan ini terus berlanjut ya. Pelayanan kesehatan tidak memadai, konsumsinya kurang. Maka dia akan menjadi ibu hamil yang kek lagi. Jadi ibu hamil yang kek akan menghasilkan anak yang BBLR, kemudian nanti anaknya juga akan tumbuh menjadi anak yang kek pula, ibu hamil yang kek pula gitu. Nah, ini terus, dan ini kemudian dia kelak akan menjadi ibu-ibu lansia yang kurang lanjut juga, kurang gizi juga gitu. Jadi inilah disebut lingkaran setan dari masalah gizi gitu. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya kita harus memotong rantai. Kita bisa memotong rantai lingkaran ini di mana saja boleh. Tetapi akan sangat efektif kalau kita memotong rantainya dari sebelum bumil nih, ya. Jadi dari masa-masa kalian ini remaja. Jadi kalian sudah tahu nih bahwa untuk menjadi ibu hamil, sebelum menjadi ibu hamil status gizinya harus baik.
Status gizi baik berarti tidak lebih juga tidak kurang, ya. Status gizinya normal. Kalau kalian bisa hitung IMT kan ya, indeks massa tubuh, berat badan per tinggi badan. Tinggi badannya dikuadratkan dalam ukuran meter. Kalau kurang dari 18,5 itu berarti kurus. Kalau 18,5 sampai 23,5 itu normal. Di atas 23,5 itu lebih, ya. 23,5 atau 25 ya? Sebentar. Ya, betul ya. Kemudian ya, jadi gitu. Jadi sebelum menikah itu ada, kalau sekarang itu sebelum menikah ada konsultasi di puskesmas dulu ya. Jadi ini nanti akan diberikan pengarahan mengenai kesehatan untuk calon pengantin gitu. Dan khusus untuk wanita diukur dulu. Kalau lingkar lengan atasnya sudah 23,5 maka boleh langsung hamil ya. Tetapi kalau belum itu bisa ditingkatkan dulu status gizinya hingga lingkar lengan atasnya mencapai 23,5 cm. Oke, itu adalah lingkaran masalah gizi ya, lingkaran kalau kita sebutnya lingkaran setan ya. Dan ini lingkarannya harus kita putus arus lingkarannya. Nah, kemudian ini adalah faktor penyebab dari yang mempengaruhi kesehatan gizi. Nah, ini dari WHO ya. Oke, ini kita kenalan dulu dengan penyebab langsung di sini ya. Penyebab langsung masalah gizi dalam kehidupan manusia yaitu ada asupan zat gizi dan penyakit infeksi. Nah, kita lihat masalah gizi ya. Kita lihat dari masalah gizinya ya. Ini yang di atas ya, itu ada masalah gizi. Penyebab langsung dari terjadinya masalah gizi yaitu adalah konsumsi zat gizi atau asupan zat gizinya dan infeksi penyakit. Jika asupan zat gizinya berlebihan, maka akan menjadi masalah obesitas. Jika konsumsi zat gizinya kurang, maka akan menjadi masalah juga, yaitu kurang zat gizi, KEP, gitu ya. Ditambah lagi infeksi penyakit. Infeksi contohnya apa aja? Ada cacingan, ada TBC, ya. Itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Jadi bisa menyebabkan masalah gizi. Kenapa? Kalau kita terkena penyakit infeksi, itu kan badan kita terbuang untuk memulihkan, maksudnya berat badan kita bisa banyak terbuang, misalnya karena demam. Karena demam itu juga mengeluarkan energi yang lebih besar. Dan ditambah lagi kalau kita sedang sakit, itu biasanya tidak nafsu makan gitu. Jadi menambah keparahan jika terkena infeksi penyakit. Nah, untuk selanjutnya yang di bawahnya ini adalah penyebab tidak langsung. Apa yang disebut dengan penyebab tidak langsung yaitu ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, pola asuh ibu dan anak, dan ketersediaan pelayanan kesehatan. Nah, ini kita baca arah panah gini. Konsumsi zat gizi itu dipengaruhi oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Kemudian ini asuhan konsumsi zat gizi dipengaruhi oleh asuhan ibu dan anak. Kemudian infeksi penyakit dipengaruhi oleh asuhan ibu dan anak. Kemudian infeksi penyakit dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan. Ya. Masalah gizi disebabkan aja deh.
Masalah gizi disebabkan oleh konsumsi zat gizi dan infeksi penyakit. Bagaimana konsumsi zat gizinya itu disebabkan oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, kemudian infeksi penyakit dan asuhan. Ya silakan Aulia. Ya asuhan konsumsi zat gizi pun disebabkan oleh bagaimana asuhan ibu dan anak. Kemudian infeksi penyakit disebabkan oleh asuhan ibu dan anak dan pelayanan kesehatan. Nah, mereka ini yang ketiga ini disebabkan oleh kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan, kesempatan kerja. Jadi semua ini menyebabkan ini semua tiga ini, ya, menyebabkan penyebab tidak langsung. Nah, ini yang di bawahnya itu adalah akar masalah. Akar masalah dari terjadinya kemiskinan dan pendidikan, kemudian ketersediaan pangan, kesempatan kerja, itu disebabkan oleh krisis ekonomi dan politik. Berarti kita untuk melakukan intervensi itu harus dari akar masalahnya. Karena percuma kalau kita dari sini nih, dari atas ya, dari penyebab langsungnya kita atasi ya. Tetapi ini akan terus terjadi karena krisis ekonomi dan politik masih terjadi terus. Maka dia akan terus menyebabkan yang ke atas-atasnya gitu. Jadi kalau kita mau mengatasi masalah gizi itu harus dari akar masalah. Tetapi ada kekurangannya. Kalau kita mengatasi masalah gizi dari akar masalah, maka itu akan terlalu lama efeknya gitu. Akan terlalu lama efeknya sehingga nanti keburu meninggal ini orang-orang yang terkena masalah gizi. Akhirnya pemerintah membuat program itu ya dari berbagai aspek, dari penyebab langsung maupun tidak langsung semuanya diatasi gitu, sehingga bisa terjadi percepatan penanggulangan masalah gizi gitu. Jadi dari asupan zat gizinya, infeksi penyakit itu diperbaiki, kemudian penyebab langsungnya diperbaiki, penyebab utamanya diperbaiki, dan krisis ekonomi dan politik pun diperbaiki. Oleh karena itu kalau masalah gizi ini kan di bawah naungan Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. Nah, Kemenkes tidak bisa bekerja sendirian. Kemenkes perlu bantuan dari kementerian lain. Contohnya, Kementerian Perekonomian, kemudian Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, ya kan? Gitu. Jadi, dalam mengatasi masalah gizi, kita tidak bisa sendirian. Pemerintah pun dibantu oleh NGO, baik NGO dalam negeri maupun luar negeri. Gitu. Jadi dibantu oleh banyak pihak dan penanganannya dari beberapa aspek. Tidak sekadar akar masalah, tetapi penyebab utama, penyebab tidak langsung, dan penyebab langsung pun diatasi permasalahannya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada angka kecukupan gizi atau AKG, itu pasti kalian sudah dengar ya. Sudah tahu ini di dasar ilmu gizi. AKG yaitu suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Jadi kata kuncinya adalah suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi semua orang. Jadi rata-rata untuk semua orang ya, AKG itu bukan untuk personal tetapi untuk semua orang dan itu rata-rata. Artinya apa? Ini dipukul rata gitu. Nanti kalau untuk personalnya gitu kita ada hitung-hitungannya lagi. Itu nanti bisa didapat itu untuk di dasar ilmu gizi sudah diajarikan ya untuk menghitung kebutuhan zat gizi per orang. Nanti kalian akan bertemu lagi dengan dietetik, nanti akan menghitung lagi kebutuhan zat gizi untuk secara individu ya.
Nah, ini AKG fungsinya apa? Fungsinya yaitu ada Kakak. Fungsinya yang pertama acuan dalam menilai kecukupan gizi. Kemudian fungsi kedua yaitu acuan dalam menyusun makanan sehari-hari termasuk penyusunan menu di institusi. Ya, jadi untuk menyusun menu kita harus melihat AKG untuk karena AKG kan sudah dikelompokkan menurut umur ya. Nanti menunya untuk umur berapa, itu nanti disesuaikan berapa banyak kalorinya. Kemudian acuan sebagai acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan dan sebagai acuan label pangan. Nah, ini ada komponen AKG. Jadi dari AKG itu ada berat dan tinggi badan, ada kelompok umur, ada energi, dan zat gizi. Zat gizinya ada macam-macam, ada karbohidrat, ada vitamin, mineral, protein, lemak, kemudian vitamin mineral ya, ada semuanya di situ. Nah, ini AKG seperti ini ya. Ada kelompok umur ya, ada berat badan, tinggi badan, energi, protein, lemak, ini zat gizinya ya. Dan ini ada vitamin-vitamin juga ada, cuma bukan di sini halaman. Ini cuma contoh doang. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Ada yang masih ingat dengan cara menghitung kebutuhan kecukupan energi anak yang apa ya, sesuai dengan golongan umur? Ya. Oke, sekarang coba bisa dibuka. Jadi ini ada latihan soal ya. Hitunglah kecukupan energi anak laki-laki X berusia 8 tahun yang memiliki BB 25 kg dan hitung kecukupan protein Nyonya Y berusia 40 tahun yang memiliki BB 50 gram. Ya, siapa yang bisa jawab ini? Silakan dihitung, diingat-ingat lagi dengan mata kuliah dasar ilmu gizi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang masih ingat? Siapa yang bisa jawab? Silakan dihitung dulu ya. Ini sudah dipelajari waktu dasar ilmu gizi. Nanti kita akan bahas bersama-sama.
Ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah ada yang mengerjakan? Masih ditunggu. Oke. Oke, kita langsung jawab aja ya. Jawab bareng-bareng aja deh. Nah, ini jawabannya ya. Jadi pertama anak laki-laki, ya kita hitung dulu faktor koreksi berat badan, yang mana di soal itu 25 kg ya. Sementara di AKG-nya tuh berat badan yang rata-rata itu adalah 27. Coba kita lihat dia itu kan usia 8 tahun ya. Laki-laki 8 tahun, berat badannya 25. Laki-laki mana di sini laki-laki nih, laki-laki 8 tahun. Oh, ke 8 tahun itu belum masih sama laki-laki dan perempuan ya. Berarti 8 tahun masuk di range 7 sampai 9 tahun. Berarti berat badan rata-ratanya adalah 27 kg. Pertama kita hitung faktor koreksi berat badan dulu. Itu 25/27 sama dengan 0,93. Kecukupan energi anak usia 8 tahun adalah 1850. Maka kecukupan energi anak X, nah kalau ini kan kecukupan energi anak rata-rata anak 8 tahun adalah 1850 ya, kita lihat di AKG. Lihat di tabel AKG ya. Maka kalau untuk anak X, karena dia adalah berat badannya 0,93 dari berat badan rata-rata, maka kita hitung 0,93 dikali 1850. Berarti hasilnya adalah 1720 kilokalori. Cara yang sama dilakukan untuk menghitung kecukupan, kalau ini kecukupan protein ya, Nyonya Y yang berusia 40 tahun memiliki berat badan 50. 40 tahun perempuan berat badannya 50. Oke, perempuan 40 tahun masuk di sini ya. Berarti berat badan normalnya adalah berat badan rata-rata di AKG adalah 55. Sementara Nyonya Y berat badannya 50 kg. Berarti
Ya berarti faktor koreksi berat badan dari Nyonya Y itu adalah 50/55. Diambil dari 50 itu berat badan Nyonya Y dan 55 kg berat badan rata-rata dari wanita usia 40 tahun. Kita lihat di bagian perempuan dan di golongan yang 40 tahun masuk ke range 30 sampai 49 tahun. Itu adalah 55. Maka didapatkan hasil 0,90. 50/55. Kemudian kecukupan protein wanita 40 tahun adalah 57 gram. Oke, masih di sini ya, 40 tahun kita lihat kecukupan proteinnya yaitu 57 gram. Berarti kecukupan proteinnya adalah 0,90 dikali 57 sama dengan 51,3 gram. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami untuk menghitung kecukupan energi dan protein? Paham, Ibu. Baik, bisa, Bu. Bisa? Benar ya? Nanti kalau saya masukin soalnya di kuis atau dan UTS itu bisa ya. Nah, dihafalkan aja cara menghitungnya ya. Oke, tenang saja, masih ada hitungan lain. Bu, izin bertanya. Oh ya, silakan. Bu, kalau misalkan berat badannya itu sesuai dengan tabel, itu nggak usah dibagi gitu ya, Bu? Tetap aja buat perhitungan aja. Kan berarti satu kan, misalnya sesuai berat badan 55 nih. Berarti 55/55 sama dengan 1. Gitu. Maka kecukupan proteinnya ya adalah 1 kali 57 sama dengan 57. Kalau kalian pilihan ganda ya nggak apa-apa, langsung aja. Tetapi kalau bentuknya esai itu memerlukan cara. Dari mana dapat angka 57? Karena faktor koreksi BB-nya adalah 1 gitu. Gitu ya. Kalau bentuknya esai kamu tetap harus menghitung walaupun hasilnya adalah 1 karena yang diminta adalah cara mengerjakan. Tetapi kalau soalnya pilihan ganda ya langsung aja gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini adalah TKPI atau Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Pengertiannya adalah database yang menggabungkan semua data komposisi zat gizi makanan Indonesia dalam satu buku. Ini kalian sudah kenal juga ya TKPI kan? Kita hanya mereview aja. Fungsi dari TKPI adalah mengkaji asupan zat gizi klien, kemudian merencanakan dan evaluasi pemenuhan kecukupan makanan dan diet. Cara menggunakan TKPI. Jumlah komponen zat gizi dalam TKPI ada 21 jenis yang terdiri dari energi, zat gizi makro, dan mikro. Berat bahan makanan yang menjadi dasar perhitungan kandungan zat gizinya dihitung per 100 gram bagian yang dapat dimakan atau BDD. Nah, ini kalian sudah punya ya TKPI ya. Nanti kalau masih ya untuk masih mahasiswa ini kalian harus tahu bagaimana menghitung secara manual ya. Tapi nanti kalian juga ketika prakteknya kalian akan bisa menggunakan software gitu. Jadi tidak repot-repot menghitung manual, jadi bisa menggunakan software. Gitu. Nama softwarenya NutriSurvey, akan lebih mudah. Untuk sekarang pun ya di Play Store ya, kalau HP-nya Android ya, di Play Store itu ada menghitung asupan kalori, zat gizi ya, juga ada. Jadi kalau mau menghitung berapa banyak sih yang kita makan setiap hari, itu kita bisa menghitungnya. Tetapi harus punya timbangan ya, karena nanti
akan lebih akurat kalau kita memasukkan ke dalam software tersebut dalam berupa gram. Misalnya makan ayam, ayamnya berapa gram, dan yang dihitung ayam itu adalah dagingnya doang ya yang kita makan. Gitu, tulang-tulangnya nggak dihitung. Ya, maka itu kalau kita menggunakan TKPI itu sudah ada nilai BDD. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma cukup menghitung berat ayam plus tulang nggak apa-apa. Dan itu ayam bagian apa? Di dalam TKPI itu sudah tahu kalau ayam paha BDD-nya sekian persen. Berat yang dapat dimakan adalah sekian persen. Berarti sudah dibuang tulang-tulangnya. Gitu. Tapi kita masukkan yang bruto aja nggak apa-apa. Berat yang kotor ya. Bukan berat yang bersih. Bagian yang biasa tidak dimakan seperti kulit, akar, biji, tulang, cangkang itu tidak dianalisis. Nah, ini kandungan energi atau zat gizi I dari pangan J dengan berat B gram. BIJ adalah berat pangan J, GIJ adalah kandungan zat gizi I dalam 100 gram BDD pangan J. Perlu diketahui bahwa dalam TKPI itu seluruh bahan pangannya itu dalam 100 gram. Kemudian BDD itu adalah persen pangan J yang dapat dimakan atau persen BDD. Oke, contoh soal. Ini udah langsung dijawab nih. Hitunglah kandungan vitamin C sebuah apel seberat 150 gram. Nah, kita lihat di apel itu ada pada kode ER004. Di situ tercantum BDD-nya adalah 88%. Kandungan vitamin C dalam apel dalam 100 gram yang ada di TKPI adalah 5 mg. Tapi untuk 100 gram. Bagaimana dengan 150 gram? Maka kandungan vitamin C pada apel adalah 150 per 100 dikali 5. 5 itu adalah vitamin C-nya, kandungan vitamin C untuk 100 gram. Kali 88 per 100 kali BDD-nya. Jangan lupa pakai BDD. Sama dengan 6,6 mg. Jadi dalam apel yang seberat 150 mg itu terdapat 6,6 mg vitamin C. Kalau untuk ini saya bisa memastikan kalian tidak perlu menghafalkan seluruh yang ada di seluruh angka yang ada di tabel AKG maupun tabel TKPI, tidak perlu dihafalkan. Karena nanti kalau saya masukkan dalam soal, itu akan saya tampilkan potongan AKG-nya atau potongan TKPI-nya. Atau nanti akan diketahui TKPI-nya. Gitu. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah mengingat bagaimana cara menghitungnya. Untuk tabelnya nanti akan diberitahukan, tenang saja. Yang penting kalian ingat bagaimana cara menghitungnya. Oke, lanjut ya. Sampai sini apakah ada yang belum mengerti? Seharusnya sih sudah mengerti ya, karena kan sudah diajarkan di gizi dasar. Bagaimana? Mudah-mudahan mengerti ya. Ya, Ibu. Oh ya, ibunya lemes ya, Ibu. Cukup, Bu. Iya, kayak lemes, kayak belum sarapan atau ya susah banget ya, Ibu. Susah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ada DBMP, yaitu Daftar Bahan Makanan Penukar. Masih ingat gak nih? Ini saya ajarin nih. Jadi misalnya 1 centong nasi sama dengan berapa gram. Gitu. Kemudian 1 sendok makan gula pasir
sama dengan berapa gram gitu. Nah, ini tuh ya. Kita overview lagi. Nah, ini contohnya ya, golongan satu bahan makanan sumber hidrat arang. Sumber hidrat arang itu adalah karbohidrat. Nasi itu URT-nya 3/4 gelas, beratnya 100 gram. Ini apa ya? Pakem-pakem satu porsi ya. Satu porsi itu segini. Nasi tim 200 gram, 1 gelas. Semua yang ada di kotak ini, yang ada di tabel ini, sama-sama menghasilkan 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Gitu ya. Gitu. Jadi untuk mencapai sekian kalori ini membutuhkan nasi 100 gram, nasi tim 200 gram. Kenapa? Nasi timnya lebih banyak daripada nasi. Karena nasi tim itu mengandung lebih banyak air. Jadi 200 gramnya nasi tim itu adalah nasi plus air yang lebih banyak gitu. Tetapi kandungan zat gizinya sama dengan nasi biasa dengan berat 100 gram. Bubur beras lebih banyak lagi airnya. Untuk mencapai 175 kilokalori membutuhkan 400 gram bubur nasi ya kalau kita sekarang. Kemudian nasi jagung 100 gram dan yang lain-lain ya. Nah, contoh 4 sendok makan tepung beras sama dengan berapa gram? Kita hitung saja nih. Sama dengan 4 per tepung beras nih. Kalau URT-nya kan 8 sendok makan ya. Berarti 4 per 8 dikali 50. Sama dengan 25 gram. Kemudian 25 gram Havermouth itu di sila Havermouth mana di sini? Nah, ini ya. Dia itu satu porsinya ada 50 gram, sementara di sini 25 gram aja yang ditanyakan. Jadinya 25 per 50 dikali 6 sendok makan sama dengan 3 sendok makan. 6 buah biskuit. Biskuit mana biskuit? Nah, di sini kita pakai biskuit meja aja ya. 6 buah biskuit sama dengan 6/4. Di sini satu porsi itu adalah 4 buah. Nah, ini yang ditanyakan 6 buah. Berarti 6/4. Yang ditanyakan itu berada di atas ya. Penyebut bilang ya. Pokoknya di atas lah itu ya. Per 4 dikali 50. Sama dengan 75 gram. Kemudian untuk 150 gram nasi itu sama dengan 100 nasi di sini 100 gram ya, berarti 150 per 100 kali 3/4 gelas sama dengan 1,125 gelas atau 9/8 gelas. Gitu deh. Nah, ini kalau dalam soal pasti akan ditampilkan tabelnya, tenang saja. Yang penting kalian tahu bagaimana cara menghitungnya. Gitu. Tidak perlu menghafalkan isi tabel, tapi harus mengetahui cara menghitungnya. Oke, di situ saja. Sampai di sini kuliah kita. Ini baru awalan, nanti pekan depan kita akan mulai di gizi ibu hamil ya. Akan tambah menarik ya. Nanti kita akan jalan-jalan ke daur kehidupan. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, Ya, silakan Hori. tadi itu yang bagian hamil itu Bu, kan ditanyanya 25 ya Bu? Yang mana? Yang itu yang URT? Yang URT maksudnya? Hori sinyalnya ya. Nah, ini banyak yang nggak buka nih, ketahuan nih.
Saya masukin di grup. Oke, itu absen hari ini ya. Khori keluar ya. Oh, ya, sinyalnya ya. Yang lain sambil menunggu Khori, apakah ada yang mau ditanyakan? Tuh kan saya jadi kenal mukanya. Kalau dibuka, kan kita belum pernah ketemu langsung ya. Tuh, yang cantik-cantik, yang ganteng. Ada berapa yang ganteng di sini? Ada Ilham, bagus. 2. Dava, 3. Satu lagi, Ari Wibowo. Ada lagi ya? Harusnya ya? Rusdi ya? Rusdi angkatan ini bukannya? Iya, tapi udah nggak lanjut, Bu. Oh gitu, udah nggak lanjut. Oke. Oh ada Patra, berarti ada 5 ya sekarang ya? 1, 2, 3. Ada berapa sih laki-lakinya di sini? Ada 5 ya? Oke, ada yang mau tanya lagi? Tadi mana Khori belum masuk ya? Kecukupan energi anak Y 0,93 kali 1850. Oke, kita lihat dulu deh. Ya, 0,93 dikali 1850. Oh iya, 1720,5. Ya, bolehlah 1721 ya, boleh. Ya, bisa 1721 ya. Itu hasilnya 1720,5. Bisa dibulatkan menjadi 1721 boleh. 1720 juga boleh. Gitu. Yang jelas tidak boleh 1720,5, tidak boleh koma-komaan. Kalau kalau kandungan energi, kalau energi itu tidak boleh menggunakan koma-komaan. Ini karena 0,5 jadi boleh 1720 boleh, 1721 boleh. Kecuali kalau 1728 ya itu berarti 1728,8 berarti 1729. Oke, itu ada Khori. Gimana Khori, mau dilanjutkan? Ya Ibu, maaf ya Bu, tadi wifi-nya kecabut. Oh iya, tidak apa-apa. Yang bagian ini Bu, yang Havermut tadi. Havermut. Ini aja deh sambil yang basic. Oke, yang Havermut ini saya jadi 721 aja deh, nggak apa-apa deh. Yang Havermut. Oke, kenapa Havermut? Kan di sininya beratnya 25 ya Bu. Betul. Terus kalau di DBMP-nya itu URT-nya 5,5 sendok besar ya Bu. 6 Dan sendok beratnya makan. itu kalau yang di itunya yang saya dapat itu Bu 5,5 sendok besar. Terus beratnya itu 45. Oh, Berarti ya salah ya, Bu? nggak apa-apa. Tergantung dari pakai yang mana. Kalau kita kan pakai yang di tabel ini nih, gitu. Dia tuh menghasilkan berapa kalori? Kalau di sini 50 gram, 6 sendok makan, dia disamain semuanya nih.
Jadi dalam rangka menyamain agar menghasilkan 175 kalori gitu. Oh iya Bu. Makanya dibikin 6 sendok makan oleh yang buat tabel ini. Oh, berarti nanti kalau misalnya ada soal gitu Bu, yang udah ada yang apa sih ingin 175 kalori gitu, berarti kita memakainya sesuai penentuannya aja sekali. gitu ya Bu. Betul. Oh iya, baik, Nah, terima kasih banyak Bu. Iya, nanti yang di situ, yang di tabel yang di situ menghasilkan berapa kalori. Tentu nanti kalorinya akan berbeda kan. 5,5 sendok makan, terus kemudian beratnya 40 berapa tadi? 45 ya. 45. Iya Ibu, 45. Terus kemudian menghasilkan berapa kalori? Kita tulis nggak berapa kalori yang dihasilkan? Enggak sih Ibu, enggak tertulis. Berarti nanti kalorinya tentunya tidak akan 175 kilokalori gitu. Tapi bentar Bu. Ah. Tapi di sininya 175 juga Bu. Ah, sama juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Beda 5 gram doang kan. Oh iya Bu. Mungkin sendoknya beda. Ya gitu. Jadi ya jadi nanti kamu lihat tergantung tabelnya. Tapi yang jelas tidak akan jauh berbeda kayak tadi nih. 5,5 sendok makan dengan 45 gram itu tentunya bedanya sedikit banget ya kan, tentunya bisa ada plus minus 20%. Itu masih dimaklumi. 20%, 10% maksudnya, plus minus 10% itu diperbolehkan gitu. Jadi nanti kalau kamu mengerjakan soal ya dilihat dari soal yang dari tabel yang ada di soalnya. Begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalian sudah bisa masuk ke GDDK nggak? Sudah di-enroll? Apakah sudah di-enroll ke GDDK di e-learning? Sudah bisa absen Ibu. Sudah bisa Bu. Sudah bisa, alhamdulillah. Oke. Kalau begitu Maaf Ibu, nanti sepertinya di chat ada yang bertanya. Oh iya. Tadi Dari Jihan. penyebab langsung masalah gizi ada infeksi penyakit. Kalau radang bronkitis itu termasuk langsung. Oh iya, bronkitis itu kan infeksi ya. Infeksi. Jadi semua penyakit infeksi mau radang bronkitis, mau TBC itu bisa menjadi penyebab langsung masalah gizi. Seperti itu.